Sejak zaman dahulu, manusia telah mencari berbagai cara untuk menarik keberkahan dan kelancaran rezeki dalam hidupnya. Berbagai peradaban percaya bahwa kesejahteraan tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, tetapi juga melalui keseimbangan energi di sekitar kita. Dalam perjalanan spiritual banyak budaya, alam telah menyediakan berbagai elemen yang diyakini memiliki kekuatan khusus untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera. Salah satunya adalah garam, benda sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, namun memiliki makna mendalam dalam banyak tradisi. Garam bukan sekadar bumbu dapur yang memberikan rasa pada makanan, tetapi juga simbol kemurnian, perlindungan, dan keseimbangan energi. Dalam berbagai praktik spiritual dan budaya, garam digunakan sebagai alat untuk menetralisir energi negatif yang bisa menghambat kelancaran rezeki dan keberuntungan seseorang. Dari ritual pembersihan rumah hingga amalan untuk meningkatkan vibrasi positif, garam sering dianggap sebagai media yang mampu menyerap hal-hal buruk dan menggantikannya dengan keberkahan. Namun, lebih dari sekadar ritual dan simbolisme, perlu disadari bahwa rezeki sejati tidak hanya bergantung pada sarana spiritual, tetapi juga pada usaha nyata, kerja keras, doa yang tulus, serta keyakinan kepada Tuhan sebagai pemberi rezeki. Garam hanyalah salah satu sarana yang bisa digunakan untuk membantu membersihkan penghalang energi negatif. Tetapi sejatinya, kekuatan terbesar tetap berada dalam ketetapannya. Dengan memahami makna ini secara lebih mendalam, kita dapat menggunakannya, bukan hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai bentuk refleksi diri dan penguatan niat dalam mencari rezeki yang berkah. Menerapkan prinsip keseimbangan energi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisik maupun spiritual, dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih optimis dan percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil yang baik. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana garam dapat digunakan sebagai bagian dari usaha spiritual dalam menarik rezeki, menjaga keharmonisan, dan membuka jalan menuju keberlimpahan dalam hidup. Sebarkan garam di setiap sudut rumahmu sambil berdoa, bukan karena garam itu memiliki kekuatan ajaib, tetapi karena ia menjadi simbol dari usaha dan keyakinan yang kau panjatkan kepada Sang Pemberi Rezeki. Garam telah lama dipercaya sebagai elemen yang mampu menyerap energi negatif, membersihkan ruang dari hal-hal yang menghambat aliran keberuntungan, serta membawa keseimbangan ke dalam lingkungan tempat tinggal. Seperti garam yang memberi rasa pada makanan, kehadirannya dalam kehidupan juga diyakini dapat menghadirkan keseimbangan dan keberkahan jika digunakan dengan niat yang benar. Namun, lebih dari sekadar ritual, tindakan ini seharusnya menjadi pengingat bahwa rezeki tidak datang hanya dari simbol atau benda tertentu, tetapi dari usaha, keikhlasan, dan doa yang sungguh-sungguh. Garam hanyalah media, sedangkan kekuatan sesungguhnya berasal dari keyakinan dan tindakan nyata yang kita lakukan. Ketika kau menaburkan garam dengan niat tulus, bayangkan bahwa segala halangan dalam hidupmu sedang luruh, bahwa segala kesulitan yang membebani rezekimu sedang terangkat, dan bahwa jalan menuju keberkahan sedang terbuka lebar. Izinkan dirimu untuk melepaskan segala beban, menghilangkan rasa ragu, dan mempercayai bahwa setiap usaha yang baik akan berbuah manis pada waktunya. Setelah menaburkan garam, lanjutkan dengan tindakan nyata, bekerja lebih giat, berbagi dengan sesama, serta terus berprasangka baik bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan bagi mereka yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Sebab rezeki bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang ketenangan batin, hubungan yang harmonis, dan hati yang selalu dipenuhi rasa syukur. Dengan begitu, bukan hanya rumahmu yang bersih dari energi negatif, tetapi juga hatimu yang semakin lapang menerima keberlimpahan rezeki yang telah disiapkan untukmu. Garam mungkin bisa menyerap yang buruk, tetapi hanya dirimu sendiri yang bisa menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengisi hidup dengan hal-hal baik. Tetaplah percaya, tetaplah berusaha, dan biarkan Tuhan membimbing setiap langkahmu menuju
kehidupan yang lebih berkah dan penuh kebaikan. Garam itu kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya. Ia mungkin tampak sepele, namun tanpa garam, makanan kehilangan rasanya. Begitu pula dengan rezeki, seringkali ia datang dari hal-hal kecil yang tidak kita sangka, dari perbuatan sederhana yang kita lakukan dengan tulus, dari kebaikan yang mungkin tampak tak berarti, tetapi berbuah manis di kemudian hari. Seperti garam yang menyatu tanpa terlihat, rezeki pun sering hadir dalam bentuk yang tak terduga, menyelinap dalam setiap momen kehidupan tanpa kita sadari. Namun, manusia terkadang terlalu sibuk mengejar yang besar hingga melupakan makna dari yang kecil. Kita berharap datangnya rezeki dalam jumlah besar dan instan. Padahal Tuhan sering memberikannya secara bertahap, mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Dalam setiap tetes keringat yang jatuh saat bekerja, dalam setiap senyuman yang kita bagikan kepada sesama, dalam setiap doa yang kita ucapkan dengan penuh harap, di sanalah rezeki perlahan mulai terbuka. Sebab, rezeki bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi juga tentang nikmat yang tak ternilai, kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, serta ketenangan jiwa yang sulit dibeli dengan harta. Karena itu, bersihkan hatimu dari iri dan dengki, bersihkan niatmu dari ambisi yang tak perlu. Rezeki sejati tidak akan pernah salah alamat, dan setiap orang telah memiliki bagiannya masing-masing. Jangan risau tentang kapan dan dari mana datangnya, karena tugas kita bukanlah menentukan jumlahnya, melainkan membuka hati untuk menerima dengan penuh rasa syukur. Sebab syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan melapangkan jalan keberkahan bagi kita. Jalani hidup dengan usaha yang sungguh-sungguh, iringi dengan doa yang tulus, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Seperti garam yang larut namun tetap memberi rasa, begitu pula rezeki kadang datang tanpa terlihat, tetapi keberkahannya. Taburkan garam di tempat usaha atau rumahmu sebagai simbol pembersihan energi negatif, sebagai pengingat bahwa segala sesuatu dimulai dari kebersihan, bukan hanya kebersihan tempat, tetapi juga kebersihan hati dan niat. Garam telah lama dipercaya memiliki kemampuan untuk menyerap energi buruk yang mungkin menghambat aliran rezeki dan keberkahan. Dengan menaburkannya, bukan berarti kita menggantungkan harapan pada benda semata, tetapi menjadikannya sebagai bentuk simbolis dari keinginan untuk membuang hal-hal yang tidak baik dan membuka ruang bagi hal-hal yang lebih positif. Garam adalah elemen alami yang telah digunakan sejak dahulu kala sebagai alat pembersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Banyak budaya percaya bahwa garam dapat membantu mengusir energi negatif, menetralisir suasana, dan mengundang vibrasi yang lebih baik. Namun, lebih dari sekadar kepercayaan, tindakan ini juga dapat menjadi refleksi diri. Apakah kita telah membersihkan hati dari kebencian, iri hati, dan keraguan yang menghambat rezeki? Sebab seringkali, bukan lingkungan luar yang menjadi penghalang, melainkan pikiran dan perasaan negatif yang kita biarkan berkembang dalam diri. Namun, jangan sampai keyakinan ini membuat kita lupa bahwa rezeki tidak datang hanya karena ritual semata. Rezeki adalah hasil dari usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras yang jujur, serta doa yang tulus. Garam bisa membersihkan, tetapi ia tidak bisa menggantikan peran ketekunan dan ikhtiar. Menaburkan garam tanpa diiringi kerja keras dan doa ibarat berharap air mengalir tanpa pernah membuka kerannya. Tidak ada rezeki yang datang kepada mereka yang hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Sebab Tuhan memberikan rezeki kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Jadikan setiap butiran garam yang kau taburkan sebagai pengingat bahwa dalam hidup kita harus menyingkirkan hal-hal yang menghambat, rasa malas yang membuat kita enggan melangkah, pesimisme yang menutupi peluang, ketakutan yang membuat kita ragu, serta keraguan yang membelenggu keyakinan.
Sebab, rezeki tidak hanya datang dari apa yang terlihat, tetapi juga dari keberanian mengambil langkah, keikhlasan dalam berbagi, serta keteguhan dalam berdoa. Maka setelah menaburkan garam, lanjutkan dengan tindakan nyata. Perbaiki niatmu, tingkatkan usahamu, jaga hubungan baik dengan sesama, dan jangan pernah lelah untuk berdoa. Ingatlah bahwa rezeki sejati bukan hanya tentang harta yang bertambah, tetapi juga tentang hidup yang lebih berkah, hati yang lebih tenang, kesehatan yang terjaga, dan jalan yang semakin dimudahkan olehnya. Sebab sebagaimana garam yang melebur tanpa kehilangan manfaatnya, begitu pula rezeki. Ia mungkin datang tanpa terlihat, tetapi keberkahannya akan selalu terasa bagi mereka yang terus berusaha dan berserah kepada Tuhan. Garam itu sederhana, tapi tanpa garam, masakan terasa hambar. Ia mungkin hanya butiran kecil yang tampak sepele, tetapi perannya begitu besar dalam menciptakan keseimbangan rasa. Begitu pula dengan usaha dan doa, tanpanya rezeki pun sulit mengalir. Usaha adalah ikhtiar nyata yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Sementara doa adalah bentuk ketundukan kita kepada Tuhan, memohon petunjuk, keberkahan, dan kelapangan jalan. Bayangkan sebuah hidangan tanpa garam, meskipun bahan-bahannya lengkap dan teknik memasaknya sempurna, tetap saja ada yang kurang. Demikian pula dalam hidup, meskipun kita memiliki keterampilan, pengalaman, dan berbagai peluang, tanpa usaha yang sungguh-sungguh dan doa yang tulus, keberhasilan terasa jauh dari genggaman. Usaha tanpa doa bisa membuat kita merasa sombong, seolah segalanya bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Sebaliknya, doa tanpa usaha membuat kita pasif, berharap pada keajaiban tanpa melakukan tindakan nyata. Garam juga mengajarkan keseimbangan. Jika terlalu sedikit, makanan terasa hambar. Jika berlebihan, justru merusak rasa. Sama halnya dengan usaha dan doa, harus berjalan seimbang. Terlalu fokus bekerja tanpa berdoa bisa membuat kita lelah secara lahir dan batin. Sebaliknya, hanya berdoa tanpa bertindak sama saja seperti berharap sesuatu jatuh dari langit tanpa berusaha menggapainya. Keseimbangan inilah yang menciptakan harmoni dalam hidup, di mana kerja keras dan kepasrahan kepada Tuhan berjalan beriringan, saling melengkapi dan menguatkan. Lebih dari itu, garam juga mengajarkan tentang keikhlasan. Ia larut dalam masakan tanpa pernah menonjolkan dirinya, namun tetap memberikan manfaat yang besar. Begitu pula usaha dan doa, mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, mungkin tak langsung membuahkan hasil, tetapi pada akhirnya akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan. Kadang kita merasa usaha kita belum berbuah, doa kita belum terkabul, tetapi seperti garam yang bekerja dalam diam, hasilnya akan muncul di waktu yang tepat. Karenanya, jadikan usaha sebagai bentuk ikhtiar terbaikmu dan iringi dengan doa sebagai penguat langkahmu. Jangan pernah meremehkan hal kecil, sebab rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti garam yang tampak sederhana namun mampu mengubah segalanya. Saat usaha dan doa berjalan berdampingan, pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Yang terpenting adalah terus melangkah, terus berusaha, dan terus berdoa. Karena Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang berjuang dan berserah dengan sepenuh hati. Seolah segalanya bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Sebaliknya, doa tanpa usaha membuat kita pasif, berharap pada keajaiban tanpa melakukan tindakan nyata. Garam juga mengajarkan keseimbangan. Jika terlalu sedikit, makanan terasa hambar. Jika berlebihan, justru merusak rasa. Sama halnya dengan usaha dan doa, harus berjalan seimbang. Terlalu fokus bekerja tanpa berdoa bisa membuat kita lelah secara lahir dan batin. Sebaliknya, hanya berdoa tanpa bertindak sama saja seperti berharap sesuatu jatuh dari langit tanpa berusaha menggapainya. Keseimbangan inilah yang menciptakan harmoni dalam hidup,
di mana kerja keras dan kepasrahan kepada Tuhan berjalan beriringan, saling melengkapi dan menguatkan. Lebih dari itu, garam juga mengajarkan tentang keikhlasan. Ia larut dalam masakan tanpa pernah menonjolkan dirinya, namun tetap memberikan manfaat yang besar. Begitu pula usaha dan doa, mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, mungkin tak langsung membuahkan hasil, tetapi pada akhirnya akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan. Kadang kita merasa usaha kita belum berbuah, doa kita belum terkabul, tetapi seperti garam yang bekerja dalam diam, hasilnya akan muncul di waktu yang tepat. Karenanya, jadikan usaha sebagai bentuk ikhtiar terbaikmu dan iringi dengan doa sebagai penguat langkahmu. Jangan pernah meremehkan hal kecil, sebab rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti garam yang tampak sederhana namun mampu mengubah segalanya. Saat usaha dan doa berjalan berdampingan, pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Yang terpenting adalah terus melangkah, terus berusaha, dan terus berdoa, karena Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang berjuang dan berserah dengan sepenuh hati.